Halo semuanya, selamat datang di media pembelajaran ekonomi. Pada video ataupun pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai prinsip pembuatan media. Adapun media yang ingin kita gunakan pada video kali ini menggunakan media animasi. Sebelum kita pada inti videonya ataupun inti pembahasan mengenai prinsip pembuatan media, ada kalanya kita untuk berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Adapun dengan anggota yang pertama ada Teh Rika Holia dengan nomor PM 2021655052. Yang kedua ada Teh Fitria dengan nomor NPM 2021655053. Yang ketiga ada saya sendiri Arnold Sermanik dengan nomor NPM 2021655054. Dapat kita ketahui, media pembelajaran pada dasarnya sangat penting sebagai upaya mengaktifkan kegiatan pembelajaran siswa. Tetapi bukan berarti media pembelajaran selalu bersifat canggih. Pengadaannya memerlukan dana yang sangat atau cukup besar sekali. Untuk itu diperlukan kreativitas kita sebagai calon pendidik, yaitu guru, dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar kita. Meskipun tidak tersedia di sekolah tersebut, di samping itu, jika suatu media pembelajaran perlu ada guru pun dapat bekerja sama dengan siswa untuk pengadaannya. Baik itu menggunakan media PowerPoint, sehingga baik itu guru ataupun murid bisa menggunakan media tersebut untuk pengadaan di materi tersebut. Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang sederhana yang tersedia atau dapat dengan mudah didapatkan. Penggunaan media pembelajaran untuk membantu kegiatan belajar seharusnya disesuaikan dengan isi atau materi pembelajaran dan tujuan yang hendak ingin dicapai. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan sebuah pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa yang dapat mendorong siswa dalam proses belajarnya. Adapun dalam pembuatan media, kita harus terlebih dahulu prinsip-prinsip dalam pembuatan media itu, agar dalam pembuatan media kita dapat mengetahui cara menggunakan media tersebut sehingga bisa berjalan secara maksimal. Ya, adapun prinsip pembuatan media pembelajaran yang bisa dapat kita gunakan pertama itu menggunakan prinsip visual. Adapun prinsip visual ini dikemukakan oleh Mu'minan. Adapun menurut Mu'minan sendiri, untuk mengembangkan media pembelajaran perlu diperhatikan prinsip visual. Adapun prinsip visual ini apa sih begitu? Apakah hanya tidak terlihat visual gitu? Nah, maksud dari visual ini terdiri dari beberapa kata, baik itu V, I, S, U, A, L ataupun S. Adapun yang pertama visible, yang kedua ada interesting, yang ketiga ada simple, yang keempat ada useful, yang kelima ada accurate, yang keenam ada legitimate, yang ketujuh, yang terakhir ada struktur. Nah, adapun arti dari masing-masing kata ini, yang pertama visible atau bahasa Indonesianya ini mudah dilihat, yang berarti media yang digunakan harus dapat memberikan keterbacaan bagi orang lain yang melihatnya. Yang kedua, habis tadi V, sekarang I, interesting, atau yang berarti dalam bahasa Indonesia sendiri yaitu menarik, yang berarti media yang digunakan harus memiliki nilai kemenarikan sehingga yang melihatnya akan tergerak dan terdorong untuk memperhatikan pesan yang disampaikan melalui media tersebut. Yang ketiga, simple, atau yang berarti dalam bahasa Indonesia sendiri sederhana, yang berarti media yang digunakan juga harus memiliki nilai kepraktisan dan kesederhanaan sehingga tidak berakibat pada inefisiensi dalam pembelajaran. Yang keempat ada useful, yang berarti dalam Indonesia sendiri itu bermanfaat, yang berarti media yang digunakan dapat bermanfaat dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang ingin kita harapkan. Yang kelima, accurate, yang berarti dalam Indonesia sendiri yaitu benar. Maksud dari kata accurate ini yaitu media yang dipilih benar-benar sesuai dengan karakteristik media materi atau tujuan pembelajaran.
Atau dengan kata lain, media tersebut benar-benar valid dalam pembuatan dan penggunaannya dalam pembelajaran. Yang keenam, ada legitimate atau yang berarti dalam kata-kata Indonesia sendiri itu berarti sah gitu teman-teman. Nah, maksudnya apa sih arti kata legitimate ini? Maksudnya itu adalah masuk akal artinya, yang berarti media pembelajaran dirancang dan digunakan untuk kepentingan pembelajaran oleh orang atau lembaga yang berwenang. Maksudnya itu ya contohnya seperti guru begitu teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada struktur. Nah, struktur itu ya dalam bahasa Indonesia sendiri berarti terstruktur, yang berarti media pembelajaran baik dalam pembuatan ataupun penggunaannya merupakan bagian tak terpisahkan dari materi yang akan disampaikan melalui media tersebut. Selain prinsip tersebut, kita juga bisa menggunakan beberapa prinsip menurut Raharjo tahun 1986 dalam pembuatan media. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu: yang pertama, sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran yang tercantum dalam garis-garis program pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum yang berlaku di sekolah. Kedua, memberikan pengertian dan penjelasan tentang suatu konsep. Yang ketiga, mendorong kreativitas siswa dan memberikan kesempatan siswa untuk bereksperimen dan bereksplorasi untuk menemukan sendiri. Yang keempat, memenuhi unsur kebenaran dalam ukuran, bagian-bagian, proporsi tubuhnya, dan sebagainya hendaknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, seorang guru sebaiknya pintar menggambar. Namun, jika tidak mahir menggambar, bisa memanfaatkan gambar dari berbagai sumber lainnya yang dimodifikasi oleh guru sendiri, sehingga menjadi suatu materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswanya. Yang kelima, media pembelajaran harus aman dan tidak membahayakan siswa maupun guru. Misalnya, tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, atau bahan media pembelajaran tersebut tajam dan membahayakan. Begitu pula dalam pembuatan media pembelajaran itu harus rapi. Yang keenam, media pembelajaran menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan bagi siswa untuk menggunakannya. Oleh karena itu, dalam penggunaan media pembelajaran hendaknya bervariasi atau beraneka ragam. Karena setiap media pembelajaran tentu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kekurangan satu media ditutupi oleh kelebihan media pembelajaran lainnya. Begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, tidak ada istilah media pembelajaran yang jelek maupun yang baik. Kalaupun ada, istilahnya adalah ketepatan penggunaan media pembelajaran dengan suatu materi pembelajaran yang disajikan. Yang ketujuh, memenuhi unsur keindahan dalam bentuk, warna, dan kombinasinya serta rapi pembuatannya. Yang kedelapan, mudah digunakan baik oleh guru maupun siswa. 9. Penggunaan media pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran tidak sekaligus dipertunjukkan kepada siswa, melainkan bergantian dengan materi pembelajaran yang dijelaskan. Jika ditunjukkan sekaligus, maka perhatian siswa bukan pada materi pembelajaran, melainkan pada media pembelajarannya, sehingga pembelajaran tidak akan berhasil. Yang ke-10, media pembelajaran digunakan merupakan bagian dari materi. Yang ke-11, pembelajaran yang dijelaskan bukan sebagai selingan atau alat hiburan. Siswa mempunyai tanggung jawab dalam menggunakan media pembelajaran, sehingga mereka akan merawat dan menyimpannya kembali dengan keadaan utuh pada tempat yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, media pembelajaran lebih banyak berisikan materi pembelajaran yang mengandung pesan positif dibandingkan dengan yang negatif. Misalnya, media pembelajaran komik sebaiknya banyak gambar yang menunjukkan pesan positif, karena dengan pesan positif itu akan ditiru oleh siswa. Jika suatu media pembelajaran banyak pesan negatifnya, maka itu pun akan ditiru oleh siswa. Malahan, hal negatif ini biasanya lebih cepat diterima oleh siswa. Sekian materi ataupun isi video yang telah kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu ataupun isi video yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat dan berguna dalam keberlangsungan pembuatan media pembelajaran ekonomi. Sekian, terima kasih. Bye-bye.